Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wildan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen risiko dari bab 1 sampai 6. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelyn Arita. Lanjut. Ada teman-teman saya yaitu Lukman Hanif, Lulu Mirda, Farhan, Raffi, dan Rizal. Oke, untuk yang pertemuan pertama terkait dengan risiko. Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya deviasi antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Nah, jenis-jenis risiko itu ada risiko finansial, operasional, strategis, dan eksternal. Lalu untuk komponen utama dalam kerangka kerjanya itu ada komitmen dan tata kelola, kebijakan risiko, proses manajemen risiko, komunikasi dan pelaporan, serta integrasi dengan budaya organisasi. Lalu untuk standar yang digunakan itu ada ISO 31000, COSO ERM, dan Basel Accord. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya dalam materi di pertemuan kedua, risiko merupakan ketidakpastian yang bisa berdampak positif maupun negatif pada tujuan organisasi. Untuk mengelolanya digunakan kerangka kerja seperti ISO 31000, COSO, dan Basel agar proses lebih terstruktur. Pengelolaan risiko dilakukan melalui siklus hidup, yakni identifikasi, analisis, kemudian evaluasi, mitigasi, hingga monitoring. Manajemen risiko harus terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan agar organisasi tetap mampu menghadapi perubahan. Pada pertemuan ketiga ini, topik yang dibahas yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan dari identifikasi risiko sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui sumber risiko sejak awal, kemudian memberi dasar untuk analisis dan mitigasi, serta membantu organisasi untuk membuat skala prioritas. Kemudian jenis-jenis risiko yang terdapat di organisasi yaitu yang pertama risiko operasional, yaitu risiko terkait dengan kegagalan proses internal, sistem, teknologi atau manusia. Yang kedua yaitu risiko finansial, yaitu risiko yang terkait dengan arus kas, likuiditas, hutang, investasi, dan pasar keuangan. Yang ketiga yaitu risiko strategis, risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang salah. Yang keempat yaitu risiko kepatuhan, risiko terkait dengan pelanggaran hukum, regulasi, atau standar industri. Yang kelima yaitu risiko reputasi, risiko terkait dengan citra perusahaan dan kepercayaan publik. Selanjutnya pada pertemuan keempat itu ada teknik identifikasi risiko meliputi brainstorming, yaitu melibatkan tim untuk diskusi terbuka guna menemukan potensi risiko yang berupa keunggulan dan kelemahan. Terus kemudian selanjutnya ada checklist, jadi daftar risiko yang umum digunakan untuk memandu identifikasi. Contohnya kayak daftar risiko standar perbankan, yaitu kredit macet, risiko likuiditas, dan risiko di bagian IT. Dan yang terakhir ada risk mapping, yaitu pemetaan risiko, yaitu visualisasi resiko dalam matriks berdasarkan likelihood atau kemungkinan dan impact berupa dampak. Jadi hasilnya nanti peta resiko akan memprioritaskan mana yang harus dikelola. Ya, pada pertemuan kelima ada proses manajemen risiko menggunakan ISO 31000 khususnya pada UMKM. Pada proses manajemen risiko ini terdapat tahapan, yaitu yang pertama itu ada identifikasi risiko, kedua ada analisis risiko, selanjutnya itu evaluasi risiko, penanganan risiko, dan yang terakhir pemantauan. Adapun jenis risiko yaitu terdapat risiko operasional, finansial, pasar, kepatuhan, dan reputasi. Dan yang kedua itu ada penilaian risiko UMKM, di mana ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai risiko pada UMKM. Yang pertama itu ada metode kriteria, yaitu ada likelihood atau kemungkinan sering atau jarang terjadi, ataupun impact, yaitu impact pada finansial, operasional, dan reputasi. Adapun metriknya dalam proses manajemen risiko tersebut, yaitu seperti pada gambar yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya ada toleransi, yang dimana UMKM tersebut punya kapasitas terbatas, sehingga toleransi risikonya pun lebih kecil. Metode yang terakhir yang sering digunakan yaitu pendekatan, yaitu ada dua jenis, kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif sendiri itu menggunakan istilah yaitu rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang kualitatif itu menggunakan rumus IMV, yaitu rumusnya probabilitas dikali dampak. Pada pertemuan lima ini terdapat strategi penanganannya, yaitu ada empat. Yang pertama itu menghindari, contohnya tidak memberi utang kepada pelanggan baru. Yang kedua itu bisa dengan mengulangi, yaitu contohnya diversifikasi pemasok. Yang ketiga caranya bisa mentransfer, yaitu membuat asuransi kebakaran atau risiko kebakaran. Yang terakhir itu menerima, contohnya itu biaya rutin misal jika listrik naik. Baik, yang selanjutnya ada pertemuan ke-6 yaitu materi konteks risiko, penetapan konteks risiko, dan prediksi konteks risiko, serta bagaimana identifikasi risiko terstruktur dilakukan. Yang pertama ada konteks risiko, di sini ada internal dan eksternal. Di internal ini meliputi struktur organisasi, budaya, strategi, SDM, dan teknologi. Yang kedua ada eksternal, meliputi regulasi, ekonomi, persaingan, sosial budaya, dan lingkungan. Kemudian yang kedua penetapan konteks risiko. Yang pertama menentukan tujuan organisasi. Yang kedua menganalisis faktor internal dan eksternal seperti SWOT atau PESTEL. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi pemangku kepentingan.
Terus keempat, menentukan kinerja risiko seperti rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian nomor tiga, prediksi konteks risiko bertujuan untuk mengantisipasi tren, regulasi, teknologi, dan iklim. Kemudian alat yang digunakan seperti analisis tren, studi regulasi, benchmarking kompetitor. Yang keempat, identifikasi risiko terstruktur. Metode yang umum dipakai yaitu seperti checklist, brainstorming, expert judgment, data historis, dan proses mapping. Kemudian yang kelima ada penilaian risiko. Yang poin A, kriteria meliputi probabilitas atau kemungkinan dan dampak keuangan, operasional, reputasi, dan hukum. Berikut ada tabel matriks risiko, membagi risiko ke dalam zona hijau, kuning, atau merah. Kalau yang hijau itu berarti rendah, kuning itu sedang, merah itu berarti tinggi. Seperti itu. Kemudian yang poin C, toleransi risiko. Itu ada dua, risk appetite dan risk tolerance. Kalau yang risk appetite itu sejauh mana risiko diterima. Kemudian kalau risk tolerance yaitu maaf, batas maksimal yang masih ditoleransi. Kemudian yang poin D, ada pendekatan penilaian risiko. Itu dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu dengan deskriptif rendah, sedang, atau tinggi. Kalau yang kuantitatif dengan angka, seperti dengan rumus IMV sama dengan probabilitas kali dampak. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.